Berarti kalau yang polar itu kalau yang ionik. Terus yang ada sisanya. Terus apa lagi ya? Terus atom pengikatnya beda-beda. Nah, kayak gimana? Kita masukin ke contohnya dulu aja. Terus kalau contohnya, misalnya H2O. H2O kan berarti hanya ada 2. Berarti 2 dikali golongannya ada berapa? Kan di sini golongannya H itu 1. Kita tapi nggak nulis 1. Kita menuliskan 7. Kenapa? Karena golongan 7 itu kan membutuhkan 1 elektron. Dan golongan 1 itu kan memberikan 1 elektron. Karena mereka saling memberi dan mendapatkan 1 elektron. Jadi hanya itu dimasukkan ke golongan 7. Ini ya, jadi kalau H itu ada tambahan di sini, ditambahin di sini. Khususan cuma buat H doang. Jadi ini 2 dikali 7 ditambah O-nya di golongan berapa? 6. Kan 1. Jadinya 14 ditambah 6 memberikan 20. Terus habis itu dibagi 8. Jadinya kan hasilnya 2 sisa 4. Berarti dia itu polar. Karena ada sisanya. Kalau ada sisa, terus jadi dia polar. Nah, terus kalau misalnya nih ada CH4, itu berarti berapa? Teman-teman. CH4 berapa tambah berapa dibagi 8, hasilnya berapa? Paham nggak maksudnya ini? Kok diem aja? Suara saya kedengeran nggak sih? Non-polar, Bu, jadinya. Jadinya berapa? Habis dibagi 8, Bu. Emang berapa tambah berapa? 4 tambah 4 7. ditambah 4. 4 ditambah 4 1 tambah dikali 4. 7 kali 4. Jadinya berapa? 32. Jadi 4 tambah 4 sama 8. Jadinya 32 dibagi 8 jadinya 4. non-polar. Ya. Berarti kan dia ini non polar. Terus contoh lainnya kalau ada si NH3. NH3 berarti berapa tambah berapa? 5 ditambah 3 kali 7. Berapa? 26. 26 berarti 3 sisa 2. 3 sisa 2. Berarti dia polar. Ya kan? Terus kalau misalnya ada lagi Xe, Fk4. Dia berapa tambah berapa dibagi 8? 8 tambah 8 tambah Fe berapa, Bu? kok Fe? F, maaf. 7 kali 4. Berapa? Tambah 7 kali 4. Jadinya berapa? 36. 36. Berarti dia berapa? 4 sisa 4, Kak. 4 sisa 4. 4 sisa Sisa 4. 5. Jadi dia Polar. nah, dia non polar.
Kenapa dia nonpolar? Ini ingat yang saya tulis di sini. Kalau jumlahnya 22 atau 36 dan dia memiliki atom pengikat yang sama atau kembar, dia nonpolar. Kan dia 36. Terus habis itu dia XE. Dia XE berikatan sama F. Ada 4. Kan dia kembar semua, ini F semua. Makanya dia masuk ke nonpolar. Iya, Bu. Ini ya, jadi jangan lupa. Terus habis itu di sini ada POCl3. Berarti berapa ditambah berapa? 5 ditambah Tambah 6 ditambah 7 kali 3. Berapa? 4. 32. 32. Jadinya 4. 4. Berarti dia polar apa non-polar? Non-polar. Polar. Non-polar. Nah, kalau yang ini dia polar. Iya. Dia polar. Kenapa? Walaupun dia dibagi 8, tapi dia pasangannya itu nggak kembar. Jadi dia utamanya P, terus dia berikatan sama O, terus sama Cl, Cl, Cl. Nah, yang kembar kan cuma 3, yang satunya enggak. Makanya dia masuknya polar, walaupun kepolaritasannya itu sangat kecil. Kayak gitu. Jadi, kalau yang ini, jadi sebelum kalian lihat, kalau kalian baca, kalian lihat doang sebelum kalian hitung, itu yang trik satu lagi adalah atom pengikatnya beda-beda. Nih. Jadi kalau polar itu atom pengikatnya beda, kalau non polar atom pengikatnya itu kembar. Jadi kalau misalnya nih kalian lihat, oh atom pengikatnya kembar nih, oh ya udah, berarti itu langsung pasti non polar, walaupun nggak usah kalian hitung. Tapi kalau atom pengikatnya itu beda, walaupun 3 kayak gini, pasti dia berbeda, berarti ya udah, dia pasti polar. Dan kalau yang ada yang ionik, misalnya CO32-, berarti dia juga polar. Tanpa dihitung. Kayak gitu, paham ya? Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan, soalnya ini tuh masuk ke dissolve yang mana sih, polar atau enggak? Ini ada contoh deh kayaknya. Nah, kalau ini yang sama kayak kemarin, ini saya ambil soal dari kemarin aja sih. Terus, ini misalnya kita hitung buta 0. Itu kan berarti C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Ya 4, H, 2, 4, 6, 9, 10. C4, H10, O. Berarti ini dia angkanya berapa? Berapa ditambah berapa? Tambah sama dengan dibagi 8. Empat kali 4 tambah 7 kali tambah 7 10 kali 10 O-nya tambah 6 berapa 6. totalnya? sembilan 92 ya, Bu. 92. Jadinya berapa? 11 sisa 4 sisa 4 Berarti kan dia polar. Ya kan, karena ini udah jelas juga dia itu terdiri dari C, H, sama O. Gitu. Jadi semakin panjang rantainya itu nanti
dia itu semakin dia udah terlihat kalau dia itu polar. Kalau dia komposisinya ada tiga atom, 3 jenis atom. Nah, terus kalau yang ini, kalian ngelihatnya itu lebih polar yang mana? Kan ini ada, selain itu juga bisa kalian lihat dari ikatan hidrogennya, dari OH-OH-nya itu. Terus, kalau yang ini kan OH sama OH, berarti kan dia dalam gugus alkohol. Kalau misalnya alkohol, itu C-nya banyak, dia menjadi nonpolar. Kalau C-nya dikit, dia itu polar. Dan H2O kan air. H2O itu tuh polar kuat. Jadi polar yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya kalian udah nemu ini polar, berarti dia akan polar, ngikutin yang polar, ngikutin air. Kayak gitu. Paham ya? Berarti kalau dari lihat aja nih, CH3Cl sama CCl4 polar yang mana? CCl4 CH3Cl3 CH3Cl3 Bu. CH3Cl3. Polar yang mana? CH2 Klorofrom apa tetrakarbon? Karbon tetra klorida. klorofom bukan Bu? Klorofrom, Bu. Iya, yang polar itu yang CCl3 ya. Tuh. Oke, ingat ya. Jadi ntar kalian lihat ya polar atau non polar, lihat dari sini aja. Ada susah atau enggak, biar kalian lebih paham. Terus ini juga masih soal yang kemarin, bisa kalian cobain sendiri nanti. Terus di sini adalah untuk nah, ini buat yang hukum Henry. Kemarin kan ada yang bilangnya hukum Henry. Hukum Henry itu lebih gampang lagi. Tinggal masukin aja rumus. Hukum Henry itu kan dia apa rumusnya? Dia itu tuh menyatakan bahwa kelarutan sama dengan tetapan hidrasi. Tetapan hidrasi dikali oleh tekanan yang ditanya. Dan kelarutan itu simbolnya ada bisa S solubility atau C konsentrasi. Sama aja. Jadi mau C atau S sama dengan tetapan itu K. Tetapan itu konstanta hidrasi dikali sama P-nya. Begitu. Jadi kalau ngomongin hukum Henry, yaudah sok. Tinggal dimasukin angkanya. Terus kalau ditanya kelarutannya itu kayak gimana sih? Kan dia tuh sebanding kan. Dia kan sebanding dengan K, S juga sebanding sama P. Jadi dengan kata lain, apabila nilai K-nya bertambah, solubility-nya juga meningkat. Kalau nilai K-nya turun, solubility-nya juga turun. Itu juga sama kayak tekanannya. Kalau tekanannya bertambah, solubility-nya akan bertambah, dan tekanannya apabila turun, solubility-nya juga akan ikut turun. Kayak gitu. Dan ini P yang ditanya ya, bukan P total. Oke. Paham nggak? Jadi ini deh. Kan di sini di soal itu tidak diketahui P yang ditanya itu berapa. Cuma dikatakan bahwa
di sini ada campuran, terus 40%-nya itu terdiri dari N2O. Terus ditanyakan berapa kelarutan N2O dalam air. Berarti kita itu harus mencari tekanannya dulu. Tekanannya si N2O. Dengan ini yang diketahui adalah tekanan totalnya 1,2. Jadi PN2O-nya sama dengan 40% dikali 1,2 atm. Jatuhnya berapa? 4,8. 0,48 atm. Gini. Terus habis itu tinggal dimasukin, kan ditanyain solubility-nya dikali K-nya, KH-nya, KH untuk N2O dalam H2O. Ini 2,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,48. Jawabannya itu satuannya mol per liter, karena ini mol per liter ATM, ini ATM, coret-coret, jadi satunya mol per liter. Kayak gitu, paham ya? Nanti kalau misalnya ditanyain yang O2 berarti tinggal dicari PO2-nya. PO2-nya sama dengan 60% dikali 1,2 atm. Jadi 0,72 atm. Tinggal nanti dicari S-nya. Kayak gitu, paham sampai sini? Paham ya, kan gampang. Henry, hukum Henry. Bu, Uh-uh. berarti itu Bu, nanti nilai KH-nya itu udah langsung ada di soalnya Bu? Nggak Iya. perlu di... Iya, kalau tetapan pasti nanti udah dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, itu biasanya buat yang soal lain. Kalau misalnya emang kita disuruh nyari K-nya. Tapi kalau buat yang hukum Henry gini, nyari solubility, pasti nanti K-nya dikasih tahu. Atau nanti kelarutannya dikasih tahu, terus nanti dicari KH-nya juga bisa. Yang penting ini rumusnya masih simpel sih, cuma tinggal dikali-kali doang. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus sekarang hukum laju. Kemarin juga ada yang bilang hukum laju. Terus oke, ada yang bilang juga tetapan laju. Kalau tetapan laju itu kan K. Itu bisa dicari atau bisa sudah diketahui. Sama juga kayak solubility itu, kayak hukum Henry. Jadi nanti pasti akan ada yang diketahui. Jadi pasti rumusnya ada. Gitu. Terus yang ini buat PR kalian kayaknya kemarin. Hukum lajunya gimana? Rumusnya. Gak ada. Yang red sama dengan K konsentrasi. Rednya sama dengan K dikali Baju awal. Gimana sih? Nanti Bu lihat. Gimana? 2SeO3 Bu. Dikali konsentrasi. Berapa, nggak kedengaran?
ambil aja Bu. Apa? Kan K dikali konsentrasi H2SO SeO3 Heeh. dikali dengan konsentrasi imin Mm-mm. dikali dengan konsentrasi H plus. Mm-mm. Ini ya. Jadi kalau yang kayak gini, kalau hukum laju itu order reaksinya belum kita ketahui. Dan ini order reaksinya kita lihat dari pangkatnya. Ini X, Y, Z. Kita harus cari dulu si X, Y, Z-nya dari mana. Dari tabel eksperimen ini. Jadi kalau yang kita mau cari X, berarti kita harus cari Y sama Z-nya yang sama. Jadi kita pakai perbandingan. Perbandingannya. Jadi dari perbandingan ini, terus nanti kalian bisa pilih yang mana. Misalnya kita mau cari apa dulu, X, Y, apa Z dulu. Misalnya kita mau cari X dulu deh. Jadi kita cari X-nya. Kalau kita cari X, berarti kita pakai yang eksperimen yang berapa? Satu dan 3. Jadi kita pakai 1 dan 3. Berarti karena kita pakai 1 dan 3, kita langsung perbandingan aja. Kan kaya itu sama. Enggak deh. Kayaknya ini laju awal. Jadi bukan ini rate. Kayaknya sama. Kayaknya kita anggap sama. Jadi rate 1 per rate 3 sama dengan, langsung aja masukin, nggak usah gitu. Ini dulu aja, H2S EO3 1X per H2SeO3 3X dikali I1 Y punya 1 sama ini punya 3Y dikali H plus Z per H plus 1 3Z. Udah, jadinya masuk ke 9,85 kali 10 min 7 per 3,94 kali 10 min 6 sama dengan 2,5 kali 10 min 3 per 1,0 kali 10 min 2 pangkat X dikali 1,5 kali 10 min 2 per 1,5 kali 10 min 2 pangkat Y dikali masih dikali 1,5 kali 10 min 2 per 1,5 min 2 pangkat Z. Terus kan ini masih coret-coret. Jadi bisa kita hitung 9,85 kali 10 min 7 per 3,94 kali 10 min 6 sama dengan 2,5 kali 10 min 3 per 1,0 kali 10 min 2 pangkat X kali 1. Udah, nanti ini berapa hasilnya, berapa, pangkat berapa, nanti kita anggap X pangkat berapa
Nanti baru kita dapat X-nya itu berapa. Kayak gitu. Nah, setelah habis kita sudah tahu pangkat-pangkatnya berapa, si X, Y, Z-nya itu kita udah tahu berapa, tinggal kita masukin ke persamaan. Itu kan di sini kita disuruh pakai percobaan 1. Berarti terus berarti kalau kayak gini yang B itu kita masukin ke red 1. Coba nih. 9,85 kali 10 min 7 sama dengan K dikali 2,5 kali 10 min 3 pangkat X dikali 1,5 kali 10 min 2 pangkat Y dikali 1,5 kali 10 pangkat min 2 pangkat Z ya. Dan nanti kalian dapat K-nya. K-nya berarti 9,85 kali 10 pangkat min 7 dibagi lalalala itu. Udah selesai. Ingat ya, kalau hukum laju itu nanti kita cari pangkatnya dulu. Kita cari ordernya dulu. Hukum laju itu bentukannya begini. Jangan kalian lupakan pangkatnya. Gitu. Paham? Jadi sih cuma review-review dikit aja. Soalnya soal yang kemarin juga masih ada beberapa yang belum. Paham yang hukum laju? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau saya kecepatan? Jawaban yang A itu yang mana, Bu? Jadi Hmm? jawaban yang A itu yang bawah kanan itu ya, Bu? Jadi tinggal kalian hitung, terus nanti X-nya berapa, Y-nya berapa, tinggal kalian dapat. Intinya tuh dihitung dulu sih. Yaudah, coba dihitung. 9,85 dikali 10 pangkat min 7 dibagi 3,94 kali 10 10 pangkat min 6 berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 1. 2,5 berarti 0,25 ya. Terus kalau yang ini? Sama, Bu. 0,25. Berarti karena mereka sama, berarti nilai X-nya adalah 1. Udah tuh. Terus nanti kalau yang buat nyari Y, itu kita pakai yang mana? Satu sama 2, Bu. 1 dan 2. Oh iya. Cari Y itu 1 dan 2. Terus kalau cari Z 2 dan 4. 2 dan 4. Udah. Kayak gitu. Sama juga. Ibu, Caranya. berarti kan itu kan yang A tentukan hukum laju reaksi. Nah, nanti kalau udah ketemu X, Y, Z-nya dibalikin ke ini, ke yang red sama dengan K dikalikan konsentrasi berpangkat X, pangkat Y, pangkat Z gitu. Tapi X, Y, Z-nya jadi diubah pakai angka yang udah ditemuin itu kita tadi dicari. Iya. Jadi nanti kalian hasil akhirnya nulisnya
rate-nya sama dengan K dikali H2SeO3 pangkat 1, karena kita udah dapat 1 ya. Terus nanti ini I-nya berapa, terus H plusnya berapa. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya, nih, misalnya ya, Z-nya itu 0. Kalian nggak usah tulis. Kalian nggak usah tulis H plusnya. Gitu. Kalau misalnya Z-nya 0 berarti, atau Y-nya 0, berarti I-nya nggak usah kalian tulis. Kayak gitu. Karena semua dipangkatin 0 itu nilainya 1. Udah. Paham kah? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang hukum laju dan menentukan nilai K-nya? Enggak? Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke orde-ordean. Ada orde pertama, orde kedua, orde ketiga. Bukan orde pertama, bukan orde ketiga sih, maksudnya orde 0, orde pertama sama orde 2. Jadi yang bener yang ini ya. Dari sini, bukan judulnya. Ini ada orde ketiga. Nah, untuk hukum lajunya, dan kalau misalnya nanti kita sudah tahu hukum lajunya, nanti kita bisa menentukan dia orde berapa dari pangkatnya itu. Jadi hubungannya hukum laju sama orde itu orde dari pangkatnya hukum laju. Yaitu tadi yang X ditambah Y ditambah Z. Terus kalau misalnya kalian nanti ditanyain konsentrasinya pada waktu sekian, itu berapa? Ini tergantung dari ordenya juga. Orde 0, 1, 2. Itu beda-beda. Dan waktu paruh pun rumusnya juga beda. Gitu. Ini ya. Kan udah ada di PPT kalian ya sebenarnya. Ini saya cuma ambil dari waktu PPT kuliah. Terus ini, kita misalkan ditanya berapa lama waktu si HI-nya itu akan mencapai 0,009 mol per liter. Dan diketahui bahwa hanya 10% yang bereaksi karena yang awalnya itu sebanyak 0,01. Di sini diketahui bahwa lajunya itu K sama dengan HI kuadrat. Berarti kalau kayak gini dia masuk ke orde berapa? 2, Bu. Jadi kan karena dia orde 2, yang ditanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi HI mencapai segini. Berarti kan kita antara yang konsentrasi dan waktu kan. Berarti kita pakai yang di orde 2, pakai yang ini. Jadi, karena itu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi awal ditambah KT. Jadi, kan ini artinya pakai HI aja. Berarti 1 per HI ditambahkan sama dengan 1 per HI 0 ditambah K kali T. Yang ditanyakan adalah waktunya. Berarti kita pindah-pindah ruas. Kita cari dulu HI-nya itu berapa. Konsentrasi HI
berapa? HI0 berapa? Kalau konsentrasi itu berarti apa? Mol atau Volume. mol atau volume atau molar atau molal atau Molar ya, Bu? iya, kalau konsentrasi itu pakainya molar. Ingat ya, ini molar. Berarti kalau molarnya si HI berapa? HI0 berapa? Kalau yang HI 0,0100, kalau yang salah, Bu. Kalau yang HI 0,900. Kalau yang HI 0 itu baru 0,0100. Iya, kalau yang ini berarti 0,009 dibagi 1 ya. Kenapa? Karena ini dalam wadah 1 liter. Karena ini diketahui mol per liter, jadinya tetap 0,009 mol per liter. Terus kalau yang HI0 berarti 0,01 per 1 sama dengan 0,01 mol per liter. Kayak gini. Dan berarti kan kita masukin angkanya ya. Karena ini 1 per HI-nya 0,009 sama dengan 1 per 0,01 ditambah K-nya, nilai K-nya kan ini tetapan 2,4 dikali 10 pangkat min 21 dikali T-nya. Berarti kalau kita mau pindah-pindah, ini dulu 1 per 0,009 dikurangi 1 per 0,01 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 21 dikali T. Jadi ini berapa? Nanti kalau misalnya kalian udah dapet ini, misalnya di segini itu X ya, M deh. Gini tuh M, terus tinggal berarti T-nya dipindah, ini dibagi 2,4 dikali 10 min 21. Terus kalian udah dapet T-nya. Dan T-nya ini dalam second. Satuannya second. Karena satuannya dari si tetapannya adalah liter per mol second. Kayak gitu. Paham kah sampai sini? Paham ya? Ini udah kemarin sih kayaknya. Udah di kalian kerjain. Buat PR apa saya terangin ya? Lupa. Kayak gitu. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya anggap paham ya. Terus sekarang ini masih sama kayak tadi, cuman dia order pertama. Jadi reaksi order pertama ada hidrogen peroksida H2O2 yang pertama awalnya 1,8 molar mengalami perubahan menjadi 0,85 molar dalam 10 menit. Terus berapakah tetapan lajunya? Nah, karena pada dia order pertama, berarti kita pakai yang order pertama. Jadi kita pakai yang ini. Ln A sama dengan ln A0 dikurangi KT. Jadi kita pakai ln ln H2O2 sama dengan ln H2O2 0 dikurangi KT. Kayak gini. Tinggal nanti dicari, kan ini udah molar, jadi tinggal dimasukin. Terus ini juga tinggal dimasukin, udah molar, udah ada waktunya 10 menit.
Ya udah, selesai nanti. Ini berarti kalian bisa menuliskan kayak gini, langsung kalian cari, atau kita pindah dulu, pindah ruas kan berarti KT sama dengan ln H2O2 0 dikurangi ln H2O2. Nah, kan ini sama-sama ln-nya ya. Ini juga bisa KT ln H2O2 0 dibagi H2O2. Kayak gini. Tuh. Terus nanti kalau dapat K-nya tinggal T-nya dibagi sama T. Kayak gitu, gampang kan? Tinggal dimasuk-masukin selama kalian udah tahu kata kuncinya dan tahu apa namanya? Tahu soalnya, tahu rumusnya. Terus ini kan yang A. Nah, untuk yang B, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi 25% dari jumlah awal H2O2 terurai? Asumsikan H2O2 awalnya adalah 1 molar. Berarti kalau diasumsikan berubah untuk menjadi 25%. Kalau menjadi 25% dari jumlah awal, berarti H2O2-nya itu kayak gimana? Oh, ini salah ya. Ini kata-katanya tuh kayak cuma Google Translate. Jadi ini maksudnya dibutuhkan untuk menjadi 25% dari jumlah awal H2O2 terurai. Maksudnya ini terurai sebanyak 25%. Dibutuhkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk H2O2 terurai sebanyak 25%. Paham nggak? Jadi, ya, itu. Kalau ini kan soalnya itu, jadi si H2O2 terurai sebanyak 25%. Terus berarti sisanya berapa? Sisanya 75%. Jadi untuk H2O2-nya, konsentrasi H2O2-nya berarti berapa dikali 1? 0,75. Iya. Ini berarti 0,75 atau 75%. Jadi banyaknya 0,75 molar. Terus habis itu kalian tinggal asumsiin karena masih di order pertama ya, tinggal dimasukin rumus yang ini juga. Tinggal masukin ln, karena udah ada angkanya ya, masukin aja 1 per, ini kan yang awal ya, bener kan? 1 per 0,75 sama dengan K-nya pakai yang di A. K-nya punya A dikali T. Gitu. Udah selesai, nanti dapat berapa menitnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Bu, yang len kalau yang Bu, kalau yang B terus yang len 1/0,75 itu apa, Bu? Tidak, saya tulis ulang lagi aja. Jadi ini maksudnya adalah si lennya dari H2O2 awal per H2O2-nya sama dengan K kali T. Nah, tapi ini udah beda konteks ya. Udah enggak nyambung. Cuma yang nyambung cuma si K-nya doang. Jadi si konsentrasi H2O2-nya itu udah punya si B. H2O2 awal sama H2O2 yang sudah terurai. H2O2-nya itu nilainya 0,75 dari sini. Terus yang awal itu 1 molar, 0,75 molar. Terus ini K-nya punya si A. Yang A-nya dari sini. Itu walaupun sama-sama masih hidrogen peroksida, tapi konsentrasinya udah beda-beda. Jadi yang A punya A, yang B punya B. Yang sama cuma H2O2 dan dari orde pertama. Paham kah? Paham, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke paruh waktu paruh. Jadi di sini udah diketahui orde pertama. Nah, orde pertama berarti di sini ada T0, T2,5. Terus kita dicari yang A. Buatlah gambaran kubus yang mewakili campuran pada waktu T5 menit. Kalau di sini, yang pada T awal, ini kan warna hitam semua. Ada berapa jumlahnya? Enam. 12. 12. Kalau yang kedua, hitamnya ada berapa? Merahnya ada berapa? Hitamnya ada 6. Mm-mm. Merahnya ada 6. Ya, berarti 2,5 itu adalah waktu paruh pertama. Berarti kalau yang T yang kelima itu berarti dia waktu paruh yang kedua kan? Paham nggak? Paham nggak? Iya, Bu. Ya kan? Jadi yang kelima itu kan menit kelima itu adalah waktu paruh yang kedua. Jadi kita bisa pakai rumus. Tapi di sini tuh kita tidak diketahui nilai K-nya. Kan kalau orde pertama rumusnya itu kan yang ini, dan 2 per K. Ya kan? Tapi kalau di sini tidak diketahui waktu paruh itu kan dan 2 per K. Jadi kita pakai cara bodoh aja. Pakai cara bodoh gimana? Cara bodohnya berarti T0 itu kan hitamnya ada 12. T1 itu kan berapa? 6 sama 6. Berarti yang T kedua dia akan dari 12 ke 6
dia diapain? Dibagi, dikali, ditambah, dikurangi. Kan kalau dia ini dibagi 2. Berarti yang ke bawah dia juga dibagi 2. Berarti berapa? 3. 3. Nah, ini hanya berlaku untuk yang hitam aja. Nah, yang merah itu harus menyesuaikan totalnya. Ini kan berarti 12, ini juga 12. Berarti totalnya juga harus 12. Berarti merahnya ada 9. 9. Wih. Ya, kayak gini. Jadi ini tabel sih. Itu yang untuk yang A. Karena kita nggak ada nilai K-nya. Terus yang B. Yang B, jika setiap partikel dalam wadah berwarna memiliki 0,2 mol partikel, di mana volume wadah kubik adalah 0,5, berapakah molaritas X pada T saat 10 menit? Berarti, kalau T pada 10 menit, dia itu waktu paruh yang keberapa? Ketiga. Yakin? Kok tahu bisa waktu paruh yang ketiga? Karena 5 itu setengahnya 10, Bu. Kelipatan. Oke. Ya, kelipatan. Nah, benar sebenarnya kelipatan, tapi bukan dari setengahnya. Jadi, intervalnya itu harus sama dari waktu paruh pertama, waktu paruh kedua, waktu paruh selanjutnya itu harus intervalnya sama. Dari awal ke paruh pertama itu intervalnya berapa? Berapa menit? Yang awal 0 menit. Terus yang jadi 2,5 menit. Terus dari yang pertama ke kedua kita 5 menit. Berarti kan intervalnya itu kan 2,5 menit kan? Intervalnya. Berarti kalau sampai 10 menit dia waktu paruh ke 4 berarti, Bu. Iya, keempat. Jadi yang ini kan 0, ini 2,5, ini 5, masih ada 7,5, baru 10 menit. Begitu, berarti ini ada T3, ada T4. Jadi 10 menit adalah waktu yang paruh keempat. Nah, waktu paruh keempat kita cari dulu si itemnya. Berarti kalau dia dibagi 2, terus dibagi 2 lagi, berapa? 1,5. 1,5 yang di ini T3. 1,5. Terus yang T4 0,75. ya 0,75. Udah, berarti kan ini X-nya itu kan yang berubah jadi hitam. X itu kan yang hitam. Jadi kita dapat X-nya itu sebanyak 0,75 partikel berubah menjadi sisanya itu tinggal 0,75 partikel dari 12. Nah, sedangkan ini kalau di setiap partikel dalam wadah benar-benar mewakili 0,2 mol partikel. Jadi dianggapnya satu bulatan itu tuh sebanyak 0,2 mol. Berarti kita tahu nih partikelnya kan tinggal 0,75 di menit ke-10. Jadi tinggal kita hitung 0,75 partikel dikali 0,2 mol per satu partikel. Karena ini mewakili satu partikel kan. Terus berarti dia itu mendapatkan
berapa mol? 0,75 dikali 0,2 0,15. 0,15 mol. Nah, terus yang ditanyakan berapa molaritasnya? Berarti molaritas X atau nanti konsentrasi X-nya itu berarti tinggal 0,15 mol dibagi nih 0,5 liter. Berapa jadinya? Mol per liter. 0,3 mol per liter. Ya, selesai. Kayak gini. Jadi hati-hati ya untuk menentukan paruh waktunya itu yang paruh waktu keberapa. Gitu. Terus kita lanjut lagi ya. Ini masih paruh waktu. Nah, di sini paruh waktunya ditanyain berapakah waktu yang dibutuhkan di A. Di A dan B. Di A-nya merah dan B-nya biru. Terus berarti di sini kalau di awal A-nya ada berapa? Di waktu yang awal A-nya ada 16. 16. Kalau yang kedua yang A ada 8. 8. Berarti B-nya 8. 8. Kalau yang ketiga A-nya ada 1. B-nya ada 16. B-nya ada berapa? 15 bukan? Iya, 15. 15 ya. Berarti si ini pada waktu ini A-nya itu cuma tinggal 1. Berarti partikelnya cuma sisa 1. Berarti dia itu sudah melewati berapa kali tahapan? Berapa kali tahapan paruh waktu? Dan dia ini adalah waktu paruh yang pertama. Jadi kalau ini gimana kita cari taunya? Jadi gini, kalian lihat dari si jumlahnya si A. Kan A awalnya itu 16. Di paruh waktu yang pertama, dia itu 8. 8 dibagi 16, berarti kan dia itu setengah. Kalau ini, berarti dia A-nya itu tinggal 1. Dibagi sama 16. Berarti dia kan 1/16. Dari yang waktu paruh pertama, half time pertama, dia kan nilainya setengah. Terus menjadi 1/16, berarti dia itu udah melewati berapa kali tahapan.
Dari 1/2 dijadiin 1/16, itu berarti berapa kalinya? 8 bukan, Bu? 8. Nah, ini kan jadinya di 1/2 dikali 1/8 kan? Berarti 1/8 ini tuh udah berapa kali paruh waktu? Paham nggak? Jadi kan di paruh waktu yang pertama dia itu setengah. Berarti untuk paruh waktu berikutnya dia itu juga dikali setengah lagi. Jadi setengah dikali setengah, jadi 1/8 kan ada 3 kan. Jadi ini waktu paruh yang pertama, waktu paruh kedua, waktu paruh ketiga, dan waktu paruh keempat. Jadi dia itu ada 4 kali. Karena dia, ini ayah, karena 4 kali paruh waktu, jadi si waktunya ada 4 dikali 24 menit. Sama dengan T-nya. Jadi berapa? Sembilan 96. Udah terjawab 96 menit. Gitu, pahamkah? Jadi melihat dari ini berapa kalinya sih half life-nya bisa sampai 4 kali. Saya anggap paham ya. Jadi yang B, ini setiap partikel lingkaran mewakili 0,1 mol. Ini setiap lingkaran itu sebanyak 0,1 mol. Dalam kontainer 2,5, berapakah molaritas A pada saat T72 menit? T72 menit berarti itu paruh waktu yang keberapa? Waktu paruh yang keberapa? Keempat nggak, Bu? Keempat. Keempat kan ini? 3. 96 menit. 3. Iya. Dia ketiga. Dapatnya dari mana tuh 3? Tujuh dua dibagi 24, Bu. Iya, benar. Jadi 72 dibagi 24 dapatnya 3, berarti ini paruh waktu yang ketiga. Terus habis itu berapakah sih partikel A-nya? Berapa? Kan ini ditanya molaritas si A-nya. Jadi kita kalau mau nyari A, kita harus tahu mol A-nya dulu kan. Per vol. Berapa sih mol A-nya? Kita harus tahu untuk si partikel pada paruh waktu yang ketiga itu ada di mana? Ada berapa? Kok ada di mana? Gimana kita carinya? Jadi kita langsung aja tinggal, kan kalau paruh waktu yang ketiga itu berarti 1/8 kan, setengah ini. Jadi
16 dikali setengah dikali setengah dikali setengah. Itulah si partikelnya, jumlah partikelnya dia. Berarti berapa? Ada berapa partikel? 2. Nah, berarti partikelnya adalah mol A. Mol A sama dengan berapa? 2 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,2 mol A. Partikel per 1 partikel. Ini kan 2 partikel. 0,1 mol. 2 partikel. Jadi kita udah tahu 0,2 mol, berarti ini 0,2 per liternya 0,25. Udah. Selesai. Jadinya berapa? Nol koma 8, Bu. Iya, 0,8 molar. Udah, selesai untuk ini, untuk yang waktu paruh. Oke, paham ya? Nih, sekarang kita masuk ke waktu paruh lagi. Waktu paruhnya pestisida secara umum. Ini sama sih sebenarnya. Tinggal kalian cari lagi, ntar bisa kalian cari sendiri lagi ya. Terus, nah sekarang kita masuk ke diagram energi reaksi. Nah, yang kalian tahu reaksi eksotermik sama reaksi endotermik itu begini. Jadi yang kalian ingat itu kayak gini ya. Terus di sini ada EA. Nah, EA ini itu punya EA forward sama EA reverse. Nah, EA forward seperti namanya, dia itu maju. Jadi kalau di eksotermik, EA forward itu startnya dari awal. Ini kan reaktan menjadi produk kan. Jadi startnya itu pasti si dari reaktan. Jadi garis reaktan itu yang akan membuat startnya si EA forward. Jadi kalau EA forward, karena yang kita masuk ke eksotermik dulu ya. Eksotermik dari sini yang dituliskan EA ini adalah maksudnya EA forwardnya. Ini EA forwardnya. Ini EA forward. Nah, kalau yang di sini ini ke arah atas ya. Kalau yang di endotermik, ini kan tetap sama juga. Yang EA garis hitam ini juga EA forwardnya. Karena dia ke atas. Dia maju. Nah, untuk EA reverse itu kayak gimana? EA reverse itu berarti dia kembali. Balik lagi. Nah, untuk EA reverse, pakai warna apa ya? Deh. Untuk EA reverse, itu kembali. Jadi kan dia udah naik ke gunung, berarti dia harus turun. Berarti dia dari gunung sini ke bawah, itu adalah di EA reverse-nya. Terus, kalau yang di endotermik, itu kan eksotermik. Sama juga, dari puncak gunung turun ke produk.
Ini adalah EA reverse. Nah, ini semua tuh EA. Nah, terus yang lahan kosong ini tuh buat apa? Lahan kosong ini adalah delta H-nya. Delta H yang melihatkan dia itu reaksinya benar-benar endotermis atau eksotermis. Gitu. Jadi potensial energi ini maksudnya adalah delta H. Ini juga delta H. Gitu. Pahamkah? Dan nanti kalau misalnya ditanya transisinya di mana? Transisinya ada di puncak gunung. Di sinilah transisinya. Transisinya. Kayak gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke sini. Buatlah diagram energi reaksi dan perlihatkan keadaan transisi yang mungkin. Gimana nih? Berarti kalau kayak gini, diagram reaksi energi eksotermis apa endotermis? Exo. Tahunya dari mana? Nilai delta hanya minus 392 kilojoule. Iya, benar ya. Jadi ini karena dia negatif berarti exo. Karena exo berarti kita pakai yang sebelah kiri. Jadi kalau gambar, maaf ya, gambarnya jelek banget. Jadi kayak gini, terus gini, terus gini. Terus si ini adalah O3 ditambah O. Ini di sini adalah 2O2. Jadi ini adalah EA forward-nya. Di sini adalah EA reverse-nya. Terus di sini segini adalah delta H-nya. Itu. Dan ini disuruh diminta keadaan transisinya. Keadaan transisi berarti di sini. Keadaan transisinya gimana? Kan O3. O3 itu penulisannya gini. Reaksi kimianya gini kan. Ditambah sama O. Jadi kalau di sini masih ditambah, tapi kalau udah di reaksi transisi atau dalam keadaan transisi, dia tuh nanti begini jadinya. 0 strip 2 titik 0 titik 0. Biar kelihatan beda. 0 0. Itu. Jadi si ini juga akan lagi masa bergabung gitu. Kalau yang ini akan pisah, kalau yang ini mau gabung. Jadi nanti hasilnya akan jadi O2 dari sini sama O gini. Jadi makanya hasilnya adalah 2O2. Gitu. Paham ya? Kalau yang kemarin udah saya kasih tahu kalau misalnya Ekin akan bergabung, itu dia jaraknya lebih dikit-dikit, tapi kalau yang mau pisah, itu jaraknya udah jauh-jauh. Gitu. Beda sama ini yang mau bergabung. Jaraknya dikit-dikit.
Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk reaksi ini energi? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu untuk Cice atau pembagi. Itu kan kemarin saya ngasih taunya kalau yang berlaku itu cuma si gasnya aja kan. Tapi ternyata nggak cuma gas, si aqueous, ya si aqueous ini juga berlaku. Kenapa? Karena si aqueous itu adalah senyawa yang dilarutkan dalam air. Oke, itu senyawa plus air. Jadi, senyawa plus air berarti dia itu adalah campuran. Kalau yang dia itu campuran kan. Kalau si solid atau liquid, dia itu murni. Jadi, si nilai konsentrasinya itu tetap. Konsentrasinya itu tetap. Walaupun gas itu murni juga, tapi kalau gas itu konsentrasinya berbeda-beda. Sama kayak aqueous itu karena campuran, jadi konsentrasinya berbeda-beda, jadi makanya dia bisa ada di pembaginya. Jadi kalau yang C, berarti QC-nya itu sih konsentrasi NaCN per HCN kali NaOH. Ini ya. Kalau yang gas kan kalian udah paham. Nah, kalau yang aqueous itu pokoknya intinya yang aqueous juga ikut. Yang nggak ikut cuma si solid sama liquid aja. Tuh, paham? Ibu. Nah, itu Bu, kemarin jadi bedanya KC sama KC ini apa ya, Bu? Oke, jadi kalau KC sama KC itu bedanya adalah ini saat kalau KC kondisi mula-mula. Kalau KC kondisi setimbang. Baik ini untuk KP juga dan ini juga buat KP juga. Pokoknya kalau Q itu nilainya itu untuk kondisi mula-mula. Dapetnya yang dari tabel MBS itu loh. Mula-mula bereaksi sama setimbang. Nah, nanti kalau rumusnya itu sama, cuman tinggal beda di angkanya aja. Rumusnya sama, cuman angkanya itu yang berbeda. Makanya kalau misalnya suatu reaksi itu akan bergeser ke kanan atau kiri, itu tergantung dari kondisi awal dan kondisi setimbangnya. Kalau pokoknya kalau mau QC atau QP itu di kondisi mula-mula. Kalau KC dan KP itu di kondisi setimbang. Pahamkah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi tulis deh QC sama KP. Rumusnya aja. Rumusnya yang sama. Tuh.
Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, bedanya molaritas sama molalitas itu apa, Bu? Untuk molaritas itu mol per liter. Kalau molalitas itu mol per kilo. Jadi kalau molaritas itu mol per volume, kalau molalitas itu mol per massa. Yang rumusnya itu yang kemarin. Kalau molalitas itu M kecil, kalau molaritas itu M besar. Kalau mol ini berarti rumusnya kan apa? Dari mol kan gram per ml dikali sama 1000 per massa pelarut dalam gram. Tapi bisa juga langsung 1 per massa pelarut kali, tapi satuannya kilo. Nah, kalau molaritas itu gram per ml dikali 1000 per volume pelarut dalam mili. Ini. Atau kalau misalnya langsung liter ya berarti 1 per liter. 1 per volumenya dalam liter. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk IC dan KC? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ini ada 3 slide. Padahal kita waktunya cuma tinggal 8 menit ya. Oke, lanjut aja. Terus yang ini untuk assessment chatelier. Ini mau ngasih tahu aja sih. Kalau perubahan, kalau misalnya konsentrasinya itu ditambah, gerak nggak? Ada tulisan merah-merahnya nggak? Kalian? Ada, Bu. Ada kan? Berarti itu kan menambah konsentrasi produk. Nah, pergeseran kesetimbangannya itu ke kiri. Kalau menambah konsentrasi produk. Terus kalau misalnya konsentrasi produknya dikurangi, dia akan bergeser ke kanan. Begitu juga kalau misalnya konsentrasi reaktannya ditambah, itu juga akan ke kanan. Gitu juga kalau misalnya konsentrasi reaktannya dikurangi, dia akan bergerak ke kiri. Begitu. Kalau ini untuk yang perubahan konsentrasi. Terus kalau yang perubahan volume dan tekanan, itu perubahan volume dan tekanan, itu bisa kalian baca sendiri. Kalau misalnya kalian memperbesar tekanan, berarti tekanan apapun ya, tekanan si reaktan ataupun si produknya, kalian menuju ke sisi jumlah mol yang sedikit. Berarti kalau kayak gini nih, ya intinya kalau memperbesar tekanan, kalian kesetimbangannya ke arah mol gas yang sedikit. Kalau yang memperbesar tekanan, itu mol gas yang banyak. Dan kalau memperbesar volume, itu ke sisi dengan jumlah mol gas terbanyak. Yang kecil volume, itu mol yang sedikit. Untuk perubahan volume dan tekanan. Terus kalau yang perubahan suhu, nih, untuk perubahan suhu, kalau misalnya naikkan suhunya pada reaksi eksotermik, nilai K-nya itu akan turun.
Dan untuk reaksi endotermik, nilai K-nya akan naik. Nah, kalau misalnya menaikkan suhu atau menurunkan suhu, pada reaksi eksotermik K-nya naik, dan kalau reaksi endotermik K-nya turun. Terus ada juga kalau ada penambahan katalis, dia itu tidak akan mengubah K, tidak akan mengubah arah pergeseran kesetimbangan, cuman mempercepat terjadinya kesetimbangan. Jadi misalnya di satu reaksi itu tuh udah bergerak ke arah kanan kan, ke arah produk, tapi ditambahkan si katalis. Nah, itu tuh yang awalnya produknya itu terbentuknya selama 3 jam, kalau ditambahkan katalis, siapa tahu nanti perubahan produksi produknya atau produknya jadi selama cuma 1 jam atau setengah jam. Tuh. Nah, terus kalau disimpulkan, pada asas Le Chatelier, perubahan konsentrasi, tekanan, volume, suhu katalis itu hanya satu yang tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu katalis. Dan hanya satu faktor, yaitu suhu, yang mengubah konstanta kesetimbangan. Lainnya enggak. Maaf Ibu. Ibu Enggak dari kelihatan. tadi kayak nulis sesuatu enggak? Enggak. Cuma ganti slide. Oh, enggak pindah, Bu. Nah, sekarang pindah. Iya. Jadi ya tadi volume tekanan tahu nggak? Nggak gerak juga. Enggak, Bu. Nah, ya udah nanti dibaca sendiri lagi aja ya. Ini yang perubahan volume dan tekanan, kalau ini perubahan suhu, terus ini ada perubahan konsentrasi, tekanan, volume, suhu katalis. Ini cuma kesimpulannya aja. Jadi kayak gimana dia pergerakannya. Terus ini adalah soal yang kemarin-kemarin belum kita bahas. Jadi ini soal terakhir. Jadi dari slide 20 sampai slide 33 itu adalah soal-soal yang bisa kalian cari sendiri. Nggak usah jadi tugas. Ini akan buat kalian latihan aja. Jadi nggak usah dikumpulkan. Ini ada banyak banget. Silakan kalian coba sendiri. Dari 20 sampai slide 20 sampai slide 33. Jadi kalian pasti bisa lah. Ini udah tinggal pakai tabel MBS. Mula-mula bereaksi sisa atau MRS, ini kan senang reaksi, diketahui KC, bisa lah kayak kemarin. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Ibu nanti ini hasil PPT-nya di-share kan? Iya. Tenang aja. Sama coretannya juga, Bu. Iya. Satu slide penuh coretan. Kemarin tidak ada coretannya, Bu. Masa kemarin nggak ada coretannya? Iya, yang di itunya. Cuma kalau yang di rekamannya ada. Masa sih? Udah kok, Bu. Harusnya ada loh. Saya hasilnya. Ya, coba nanti saya cek lagi. Ya kalau kalau nggak ada ceritanya berarti kalian mencatat sendiri kan, mencatat lagi kan. Kalau nggak ada ceritanya kan kalian cuma tinggal baca. Kalau kalian catat sendiri kan kalian lebih paham lagi. Gitu. Kalian UTS kimianya kapan sih? Tanggal April kalau nggak salah. 3 April kalau nggak salah, Bu, kemarin gitu. Oh, 3 April. Masih lama lah ya. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya, bolehlah. Tapi kalau saya balasnya lama, ya mohon maaf. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk materi yang untuk kalian UTS? Enggak? Udah? Udah? Bu, Hmm? nanti UTS-nya kayak UTS dan UAS sebelumnya waktu semester 1. Mungkin ya, bisa jadi. Deg-degan Bu kalau begitu. Pakai server itu tabu. Iya. Waktunya tambahin dia Bu kalau ini, kalau enggak, kalau misal kan di next nggak bisa di back lagi ya Bu. Waktu itu tambahin gitu Bu. Waduh, nggak bisa lah. Biar gak buru-buru. Ya, Kekejar. kalau kayak begitu mah, jadinya nggak ujian, kayak cuma latihan faal doang. Iya sih, iya sih. Tapi Tapi belum astagfirullahaladzim Bu. Kayak ngeliat waktu itu udah berkurang banyak tapi masih di nomor segitu, karena kalau mau next takut. Iya, bismillah aja, banyak-banyakin latihan. Kalau kalian banyakin latihan tuh insya Allah bisa. Bisa. Kan ini udah, jadi tinggal review ulang lagi. Kan udah beberapa yang saya review ya. Jadi tinggal kalian latihan ulang lagi. Terus, udah saya review semua belum sih? Kayaknya udah sih, hampir semua. Yang tinggal sifat kodigatif yang belum, kan kalian udah paham ya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada nggak? Oke, udah 10.41, jadi sebaiknya kita akhiri aja daripada nanti